negeri akhirat melewati mati. Orang mukmin hatinya lega menghadapi datangnya mati, karena di saat itu atau saat sakaratul maut ia dihibur dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Sudah tentu yang lebih senang menerimanya daripada hidup terus di dunia ini. Kemudian sebaliknya orang kafir enggan mati, karena di saat itu ia diperlihatkan balasan amal perbuatannya berupa siksa. Oleh karena itu ia kecut hatinya, benci padanya, yang mengundang kebencian pula bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menerimanya. Sehubungan dengan sabda Rasulullah tersebut, sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami belum senang mati." Jawab beliau, "Tidak demikian. Tetapi di saat itu," dalam hal ini adalah sakaratul maut, malaikat pembawa kabar gembira datang kepada orang mukmin, melaksanakan tugasnya, memenuhi janji Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sebaliknya kepada orang kafir, kedatangan malaikat membuat gentar hatinya, sehingga timbul rasa enggan untuk bertemu dengan Tuhannya. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berceritalah tentang Bani Israel, tidak apa-apa, karena di zaman mereka terjadi berita yang aneh atau ganjil." Kemudian beliau menceritakan sekelompok orang Bani Israel melewati suatu makam atau kuburan. Lalu mereka berhenti dan salah seorang dari mereka berdoa memohon supaya mayit di dalam kuburan itu keluar. Benar juga, selesai berdoa mereka melihat kepala manusia timbul dari dalamnya. Katanya, "Demi Allah, aku mati sejak 90 tahun yang lalu. Sampai saat ini rasa sakitnya belum juga sembuh. Untuk itu hendaknya kalian berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan aku seperti tadi atau mati." Padahal dia orang yang tekun beribadah, terbukti bekas sujud pada dahinya. Al-Faqih berpesan agar setiap orang yang meyakinkan datangnya mati hendaklah mempersiapkan bekal amal sebanyak-banyaknya dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa, karena maut datang tanpa informasi atau memberitahu sebelumnya. Jadi kita tidak tahu kapan akan meninggal. Hal ini berlandaskan keterangan baginda Nabi Muhammad SAW, juga berpesan beliau agar kita tabah hati, sabar dalam menghadapi ujian hidup berupa penderitaan. Nama ini yang termasuk siksa dunia. Padahal siksa dunia ini tidak ada artinya jika dibandingkan dengan siksa akhirat, dan mati adalah setengah dari siksa itu. Baginda Nabi SAW bersabda, sakitnya ketika nyawa berpisah dengan raga orang mukmin kira-kira sejajar dengan dipukul pedang 300 pukulan. Bayangkan. Hal ini dirasakan oleh orang mukmin, apalagi yang dideritakan oleh selain mukmin. Orang mukmin saja rasa seperti itu. Abdullah bin Miswar berkata, seseorang menghadapi Nabi SAW meminta ilmu-ilmu yang pelik. Lalu beliau bertanya, "Apa yang sudah kamu lakukan pada pokok ilmu?" Dia balik bertanya, "Aku tidak tahu apa pokok ilmu itu." Lalu beliau bertanya, "Kamu kenal Tuhan apa tidak?" Jawabnya, "Kenal lain apa yang kamu lakukan selama ini untuknya?" Jawabnya, "Saya tidak tahu apa yang dikehendakinya." Baginda Nabi SAW berkata, "Kenal mati?" Jawabnya, "Iya." "Kemudian untuk itu kamu punya persiapan apa?" Jawabnya, "Masya Allah, yaitu apa saja yang dapat saya lakukan." Lalu beliau berkata, "Lakukanlah itu sebaik-baiknya, baru mati. Atau lain kali kamu kembali lagi dan aku akan memberimu ilmu-ilmu yang pelik." Al-Kisah beberapa tahun sesudah itu ia datang lagi menghadap Nabi SAW. Berkata beliau, "Lekatkanlah kedua tanganmu pada dada. Setiap sesuatu yang tidak senang bagi dirimu, jangan lakukan hal itu kepada sesama muslim.
Sebaliknya, setiap sesuatu yang menyenangkan bagi dirimu, lakukanlah kepada sesama muslim. Yang demikian itu adalah setengah dari ilmu-ilmu yang pelik. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa persiapan bekal untuk mati adalah setengah dari pokok ilmu. Hal ini sangat utama jika diperhatikan sepenuhnya. Selanjutnya kata Abdullah bin Miswar, Rasulullah SAW membaca ayat ini yang artinya barang siapa dikehendaki oleh Allah memperoleh petunjuk, pasti dia lapangkan dadanya memeluk agama Islam. Sebaliknya, barang siapa disesatkan oleh Allah, pasti dia Allah maksudnya, sempitkan dadanya, sukar seperti naik ke langit. Demikianlah Allah menyiksa orang-orang yang ingkar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika cahaya Islam menembus dada